Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada hari ini kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, masih di tema yang kelima, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua pokok bahasan. Yang pertama adalah menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua adalah menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa gambar di suatu ekosistem. Gambar hewan-hewan yang ada yang terlihat di layar kalian ini adalah biasa ditemui di ekosistem darat, yaitu hutan. Setelah kita mempelajari ekosistem pada pembelajaran yang lalu, yaitu pada subtema yang pertama, pada pembelajaran hari ini kita akan membicarakan dan kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tentu saja ini terjadi di suatu ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Kalau kita lihat di sini yang merupakan penghasil dari makanan yang utama, tentu saja ini adalah tumbuhan hijau yang ditunjukkan adalah rumput hijau di sini. Nah, rumput ini akan dimakan oleh seekor tikus, di mana tikus ini termasuk ke dalam pemakan tumbuhan. Tikus tersebut akan dimangsa dengan seekor ular, kemudian ular ini juga merupakan makanan bagi seekor elang. Nah, apabila elang itu sudah tua dan mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai. Di sini yang terlihat pengurainya adalah jamur, namun bisa juga ada bakteri dan cacing. Ini adalah bentuk sederhana dari suatu rantai makanan. Untuk skemanya sendiri, ini bisa kita lihat dari skema berikut. Perhatikan, dimulai dari produsen. Produsen ini adalah tentu saja merupakan tumbuhan hijau. Mengapa Ustadzah bilang tumbuhan hijau? Karena hanya tumbuhan hijau yang bisa memasak makanannya sendiri. Dan tumbuhan hijau ini yang merupakan produsen dari sebuah rantai makanan. Nah, produsen ini akan dimakan oleh konsumen yang pertama. Umumnya atau kebanyakan konsumen pertama ini adalah merupakan hewan herbivora karena dia memakan produsen yang merupakan tumbuhan. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua. Nah, konsumen dua ini tentu saja kalau dilihat dari konsumen satu merupakan seekor hewan, maka konsumen dua ini adalah seekor karnivora. Ini masih bisa berlanjut untuk konsumen ketiga, keempat, kelima, sampai dengan konsumen puncak. Nah, setelah sampai di konsumen puncak, maka konsumen itu akan mati dan membusuk, kemudian diuraikan oleh seekor pengurai. Pengurai di sini bisa jamur, cacing, maupun bakteri. Ini adalah skema dari rantai makanan. Lalu apa fungsinya setelah diuraikan? Setelah diuraikan, ternyata ini bisa menjadi sebuah pupuk yang berguna atau bermanfaat sekali bagi seorang produsen menghasilkan makanannya. Baik, ini ada rantai makanan di ekosistem laut. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di laut. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di air. Konsumen satu adalah zooplankton. Kalau zooplankton ini adalah hewan kecil. Kalau fitoplankton ini adalah tumbuhan kecil. Konsumen duanya adalah ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan sedang. Konsumen empat adalah ikan yang besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut itu ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan,
Jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Atau juga biasa kalian akan mendengar yang namanya dekomposer. Ini sama dengan pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Coba diperhatikan, ini Ustazah tampilkan kembali salah satu contoh rantai makanan yang tadi, di mana nomor 1 ini adalah rumput, 2 tikus, 3 ular, 4 elang, dan 5 jamur. Nah, kita akan bahas satu persatu peranannya. Kita mulai dari yang nomor 1 yang merupakan rumput ini. Ini adalah tumbuhan yang memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis atau biasa kita sebut dengan tumbuhan hijau. Nah, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian yang kedua ini adalah gambar tikus. Tikus ini merupakan konsumen tingkat pertama dan merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen 1 di sini adalah tikus. Yang ketiga di sini adalah ada ular yang merupakan konsumen kedua. Ini adalah hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya adalah ular. Kemudian kita akan lihat yang keempat, ini adalah elang. Ini merupakan konsumen tingkat 3, atau kalau itu sudah sampai ke akhir adalah dekomposer atau pengurai, maka ini juga bisa disebut dengan konsumen tingkat puncak. Konsumen tingkat 3 ini memakan konsumen tingkat 2. Contohnya adalah elang. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah konsumen tingkat 3 itu mati, tubuhnya akan membusuk. Pada waktu proses pembusukan, tumbuhan akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah menjadi mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput atau yang lainnya. Ini adalah ulasan singkat tentang rantai makanan dari mulai tumbuhan hijau sampai pada dekomposer. Baik anak-anak, kita masuk ke tugas hari ini. Buatlah sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Nah, karena ekosistem sudah kita pelajari sebelumnya, ada banyak sekali ekosistem, baik itu ekosistem darat maupun laut. Silakan kalian pilih mana yang akan kalian gunakan atau kalian kerjakan. Mau ekosistem laut boleh, contohnya ya laut seperti itu. Atau mau menggunakan ekosistem darat juga boleh, misalkan hutan, sawah, itu juga boleh. Nah, rantai makanan yang dibuat pada kertas A4 digambar dan diberi keterangan dengan rapi dengan jelas. Warnai rantai makananmu hingga tampak menarik. Setelah membuat ini, kemudian berilah keterangan diagram rantai pada ekosistem. Nah, minimal kalian harus membuat 5 bagian atau 5 komponen dalam rantai makanan yang kalian buat. Tentu saja yang pertama itu adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Silakan kalian gambar dulu rantai makanan. Pertama adalah tentukan ekosistemnya di mana, kemudian hewan apa saja yang ada di sana. Buatlah rantai makanannya. Berilah warna dengan rapi, kemudian berilah keterangan seperti yang tadi baru saja Ustazah jelaskan. Baik, ini tugas untuk hari ini. Ayo renungkan, pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Coba ceritakan pengalamanmu. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dalam kegiatan belajar hari ini? Serta sikap apa yang kamu kembangkan pada hari ini? Terakhir, kerjasamalah dengan orang tuamu, tentukan seekor hewan yang belum pernah didiskusikan dalam buku ini. Lalu, dengan menggunakan buku atau informasi dari sumber yang ada di rumah, buatlah sebuah rantai makanan yang melibatkan hewan tersebut. Cari tahu juga
keterangan sebanyak-banyaknya tentang hewan yang telah ditentukan. Tuliskan semua keterangan yang telah kamu dapatkan pada selembar kertas untuk kamu ceritakan di kelas ini jika kalian punya waktu luang bersama keluarga ya. Baik, kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.